generasi muda Indonesia. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tahira Ar-Rahma dengan NIM 6324032. Nah, sebelumnya kalian pernah nggak sih bertanya-tanya ketika kalian melewati jalan yang mulus seperti jalan tersebut, atau bahkan kalian berpikir, jalan ini dibangun pakai uang siapa ya? Jawaban sebenarnya sangat sederhana ya teman-teman, tapi kita sering lupa atau bahkan nggak pernah benar-benar memikirkan itu. 80% uang negara yang datangnya dari pajak. Nah, sebenarnya kalau kita jujur, rasio pajak di negara kita ini masih kalah dibanding dengan negara-negara tetangga kita yang berada di ASEAN. Kenapa? Karena di negara kita ini masih banyak yang enggan, lupa, atau bahkan sengaja menghindar untuk membayar pajak. Padahal sistem di negara kita ini sangat unik ya teman-teman. Namanya self-assessment. Negara percaya penuh sama kita buat menghitung, menyetor, dan melapor pajak sendiri. Nggak ada yang mengawasi tiap langkah dari awal sampai akhir. Sistem secanggih dan seefisien ini cuma bisa berjalan kalau satu syarat terpenuhi, yaitu dengan adanya kita sadar. Kenapa sih kesadaran pajak di negara kita ini masih rendah? Yang pertama itu ada literasi. Soal paham atau enggaknya kita istilah-istilah kayak PTKP, tarif progresif, kredit pajak, mungkin buat sebagian orang itu kayak bahasa asing. Bukan karena mereka nggak mau bayar, tapi karena bingung caranya bagaimana atau proses pembayarannya seperti apa. Nah, yang kedua itu ada soal kepercayaan kita kepada pemerintah. Begitu ada kabar dana yang gak jelas larinya entah kemana, rasa percaya kita itu akan langsung goyah. Dan kalau sudah goyah, biasanya itu hanya ada rasa terpaksa dan kecewa. Dan yang terakhir, bagaimana sih cara kita diperlakukan? Kalau pelayanannya lambat dan bikin hati kita jadi capek, maka orang akan jadi malas. Bukan malas untuk membayar, tetapi malas untuk menguruskannya. Tapi coba lihat ini. Atapnya bocor, kalau hujan sering kebasahan. Dan kamar mandinya ada 2. Kursinya juga pada rusak sehingga saya duduknya bertiga. Bikin saya jadi gak fokus belajarnya. Halo, nama saya Rapiandra. Saya siswa kelas 6, sekolah di SDN Lewi Batu 02 Bogor, Jawa Barat. Saya kaget banget, tidak ada atap yang tidak bocor lagi, bertingkat, dan catnya juga merah putih. Saya juga jadi kaget melihat kamar mandi menjadi banyak, bersih lagi. Waktu itu saya juga bercerita kepada ibu saya, sekolahnya bagus banget. Saya menjadi semangat sekolah dan lebih fokus. Terima kasih kepada pemerintah dan Pak Presiden sudah membangun sekolah saya. Dan semoga semua sekolah dibangun di seluruh Indonesia biar sekolah ini semakin semangat. Terima kasih Pak Presiden. Atap sekolah yang dulunya bocor setiap kali musim hujan sekarang sudah diperbaiki. Anak-anak tidak perlu lagi memindahkan meja setiap kali hujan turun. Puskesmas kecil di desa yang dulunya cuma jadi angan-angan warga, sekarang berdiri kokoh, melayani siapa saja yang butuh dan kapan saja. Nah, semua itu tidak terjadi begitu saja ya teman-teman. Fasilitas tersebut dapat terwujud karena adanya kontribusi pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Saat ini, pelaporan pajak menjadi lebih mudah karena dapat dilakukan secara daring melalui berbagai layanan digital. Namun, kita perlu memahami bahwa tidak semua orang memiliki akses atau kemampuan yang sama dalam menggunakan layanan digital. Bagi sebagian masyarakat, aplikasi yang rumit atau jaringan internet yang belum stabil masih menjadi hambatan. Karena itu,
Teknologi hanyalah alat untuk mempermudah. Yang benar-benar menentukan keberhasilan tetaplah kesadaran dan kepedulian kita sebagai masyarakat. Lalu, bagaimana sih cara membangun budaya sadar pajak? Ada 5 hal yang bisa kita lakukan bersama. Yang pertama, meningkatkan edukasi perpajakan sejak dini agar masyarakat lebih memahami pentingnya pajak. Yang kedua, menyampaikan informasi tentang pajak dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Yang ketiga, ada meningkatkan transparansi agar masyarakat mengetahui manfaat nyata dari pajak yang mereka bayarkan. Yang keempat, memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan mudah diakses oleh semua kalangan. Dan yang terakhir, menerapkan penegakan hukum yang adil bagi setiap wajib pajak. Dengan langkah-langkah tersebut, kesadaran pajak akan dapat terus tumbuh di tengah masyarakat. Kelima langkah tersebut saling melengkapi ya teman-teman. Edukasi membangun pemahaman, pelayanan memberikan kenyamanan, transparansi membutuhkan kepercayaan, dan penegakan hukum menciptakan keadilan. Dengan begitu, kepatuhan membayar pajak akan lahir dari kesadaran, bukan karena rasa takut. Bayar pajak itu bukan beban ya teman-teman, itu adalah salah satu bentuk kepedulian kita kepada negeri ini. Bukan karena takut sanksi, tapi karena kita paham setiap rupiah yang kita bayar itu akan berbalik ke diri kita. Seperti jalan yang setiap kita lewati, atau sekolah yang sedang kita tempati, bahkan rumah sakit yang setiap kita datangi ketika kita lagi sakit. Yuk mulai dari diri sendiri, pahami pajakmu, laporkan dengan bangga. Karena pajak yang sadar adalah Indonesia yang lebih maju.